Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan dan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama kakak Ardi Widya Pangestu dari Puskesmas Baturaden 2. Di Puskesmas, kakak bertugas sebagai petugas promkes atau yang biasa penyuluhan mengenai kesehatan di luar gedung. Pertama, kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMP 2 Baturaden. Semoga adik-adik tetap rajin belajar sehingga dapat berprestasi untuk SMP 2 dan membanggakan kedua orang tua kalian. Di sini kakak ingin menyampaikan informasi mengenai PHBS. PHBS itu apa? Adik-adik semua sudah tahu kan? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS itu bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di tempat terbuka umum, ataupun di sekolah. Nah, yang ingin kakak sampaikan di sini adalah mengenai PHBS di lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke materi tentang PHBS di lingkungan sekolah, kakak ingin menyampaikan sedikit tentang pandemi COVID-19, yaitu mungkin sekarang adik-adik sering lihat di TV atau mendengarnya, ada istilah baru yaitu New Normal COVID-19. Nah, New Normal itu apa? New Normal adalah adaptasi kebiasaan baru, yaitu adaptasi kebiasaan di tengah pandemi COVID-19. Bukan berarti setelah Lebaran kemarin, ketika tempat umum dibuka, kantor-kantor kerja orang tua kalian kembali dibuka, itu kita bisa kembali ke kebiasaan atau perilaku sebelum adanya COVID-19. Namun new normal ini adalah kita beraktivitas seperti yang dulu, namun tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada 3. Yang pertama, selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Karena COVID-19 itu menular melalui droplet atau tetesan air liur. Jadi, kita harus selalu menggunakan masker agar tidak menularkan atau ditularkan oleh orang lain. Seperti tagline-nya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yang kedua yaitu selalu rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Nah, kenapa harus cuci tangan? Karena telapak tangan kita itu adalah penghantar atau perantara bagi virus dan kuman. Di dalam telapak tangan itu terdapat banyak sekali virus, kuman, bakteri yang dapat menyebabkan tubuh kita sakit atau menurunkan imunitas tubuh. Nah, pada konteks COVID-19 ini, ketika kuman dan bakteri itu menempel di tangan dan kita langsung memegang bagian area wajah atau yang dapat menyebabkan si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka kita bisa tertular COVID-19. Maka dari itu kita harus selalu rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah beraktivitas atau sebelum memegang bagian wajah. Untuk protokol yang ketiga yaitu selalu menjaga jaga jarak pada kerumunan. Jadi di tengah kerumunan atau pada saat kita mengobrol dengan tetangga, teman, dan sebagainya, kita harus tetap jaga jarak. Untuk yang terakhir, kita harus selalu menjaga makanan, pola makan kita, pola tidur, untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, untuk masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai PHBS di sekolah atau perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. Nah, pengertiannya sendiri yaitu upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mereka tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Kemudian tujuan PHBS di sekolah yang pertama meningkatkan pengetahuan agar adik-adik semua, siswa, guru, kemudian masyarakat di lingkungan sekolah menjadi mengetahui apa sih PHBS itu, apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu. Kemudian setelah mereka tahu, tujuan yang kedua dapat meningkatkan peran serta
semua masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini untuk manfaatnya. Yang pertama bagi siswa yaitu siswa dapat menerapkan perilaku PHBS di rumah. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai PHBS atau mengenai pengetahuan tentang kesehatan lainnya, dapat diterapkan di rumah, dapat ditularkan atau dapat dibagikan informasinya kepada orang rumah atau tetangga kalian. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Ketika lingkungan sekolah kita bersih, rapi, nyaman, kita untuk belajar. Kemudian yang ketiga, adanya meningkatkan produktivitas dan prestasi. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh. Itu manfaat bagi siswa. Kemudian manfaat bagi sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah terjaga kebersihannya. Kemudian suasana belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan nyaman. Terus manfaat yang terakhir adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Jadi nanti akan ada informasi-informasi yang dituangkan melalui poster, leaflet yang dapat ditempelkan di lingkungan sekolah. Untuk indikator PHBS di sekolah ada kurang lebih 8 indikator. Yang pertama yaitu memakai pakaian bersih dan rapi. Tujuan dari kita memakai pakaian bersih dan rapi adalah ketika proses belajar mengajar itu kita fokus pada pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Bukan pada kalian lihat teman-teman yang bajunya masih kusut, belum disetrika, atau teman-teman yang tidak menggunakan sabuk. Nah, jadi kita hanya fokus pada pelajarannya. Dan kita juga lebih pede ketika mengenakan pakaian bersih dan rapi. Kemudian indikator yang kedua yaitu memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Nah, seperti pengantar sebelumnya, tadi bagaimana peran tangan kita dalam perantara si virus kuman bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Di sini kita juga harus menjaga kuku agar selalu bersih. Banyaknya kuman dan bakteri yang ada di tangan kita itu juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Kemudian indikator yang ketiga adanya berolahraga teratur dan terukur. Mungkin sebagian kalian menganggap olahraga itu tidak terlalu penting. Yang penting belajar. Ya benar, belajar itu memang lebih penting, tapi kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, salah satunya dengan cara olahraga. Mungkin di sekolah juga ada pelajarannya seminggu sekali. Itu bisa kalian jadikan sarana untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Kemudian yang keempat, tidak merokok. Nah, buat kalian ini pasti masa-masa remaja itu sering coba-coba. Nah, di rokok itu ada yang namanya zat adiktif. Jadi ketika kalian sekali mencoba, kalian pasti ketagihan. Jadi buat kalian yang belum atau yang masih ingin mencoba, sebaiknya jangan, karena nanti bisa ketagihan dan itu dapat menyebabkan. Nah, ini di dalam rokok itu terdapat banyak sekali kandungan zat yang buruk, zat-zat racun yang dapat merusak tubuh kita. Yang pertama ada tar. Tar di sini dapat menyebabkan kanker mulut, kemudian kanker tenggorokan, kanker paru-paru dan sebagainya. Kemudian di zat nikotinnya itu yang menyebabkan kita kecanduan atau zat adiktif. Itu juga dapat menyebabkan penyakit jantung, hipertensi dan penyakit pembuluh darah. Kemudian ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini seperti halnya asap kendaraan. Kita sama saja menghirup asap kendaraan secara terus-menerus. Itu juga dapat mengurangi kapasitas tubuh dalam mengikat oksigen. Kemudian yang terakhir ada racun dan zat-zat iritasi, zat-zat iritan yang dapat merusak tubuh.
dapat merusak paru-paru, tenggorokan, yaitu menyebabkan penyakit bronkitis dan kesehatan pada tubuh kita. Untuk indikator yang kelima ada tidak menggunakan nabza. Nabza di sini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, rokok sebenarnya termasuk dalam nabza karena merupakan bahan yang dapat menyebabkan kecanduan atau zat adiktif. Di sini berarti tidak boleh menggunakan narkoba, sabu-sabu, ganja, dan zat adiktif lainnya. Ini dapat menyebabkan kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Jadi kemampuan berpikir atau kemampuan otak kita akan menurun ketika kita menggunakan nabza itu tadi. Ini ada contoh-contoh dari nabza dan zat adiktif. Ada alkohol, kemudian ada bahaya alkohol juga. Nah, untuk indikator yang keenam di sini ada memberantas jentik nyamuk atau yang lebih kita kenal sebagai PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, jadi zaman sekarang itu sudah bukan nyamuknya lagi yang kita basmi, tapi sarangnya. Jadi jentik-jentiknya yang kita basmi. Nah, jentik-jentik nyamuk itu biasanya terdapat di mana? Terdapat yang pertama ada di penampungan air, kemudian bak mandi, vas bunga, dan barang-barang bekas yang dapat menjadi atau menggenangi air bersih. Jadi nyamuk penyebab DBD, malaria itu tidak suka pada air yang keruh. Dia lebih suka pada air yang bersih untuk berkembang biak. Nah, untuk PSN sendiri kita bisa lakukan seminggu sekali dengan membersihkan lingkungan kelas kita, terus kamar mandi, dan tanaman atau pot-pot di sekitar lingkungan sekolah kita bersihkan. Kita bersihkan jentik-jentik nyamuk itu yang ada di genangan air. Memberantas jentik dengan 3M. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengubur, menguras, dan menutup. Menguras tempat penampungan air, kemudian menutup tempat penampungan air, mengubur atau menggunakan kembali barang-barang bekas. Penyakit akibat gigitan nyamuk itu ada banyak. Yang pertama ada demam berdarah, kemudian chikungunya, malaria, dan kaki gajah. Dengan jenis-jenis nyamuk yang berbeda. Ada Aedes aegypti, kemudian ada Anopheles betina, dan lain-lain. Kemudian indikator yang ketujuh yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Menggunakan jamban yang bersih, setiap buang air kecil maupun air besar dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah menjadi bersih dan sehat. Mungkin di sini sudah disediakan jamban bersih dan sehat. Nah, tugas kalian adik-adik adalah selalu menjaga kebersihannya. Selalu dibersihkan, ketika kita gunakan juga selalu disiram dengan baik. Kemudian untuk indikator yang ke-8 yaitu menggunakan air bersih. Siswa sekolah, guru atau masyarakat sekolah menggunakan air bersih untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekolah. Untuk indikator yang ke-9 ada membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Yang terpilah itu ada sampah organik dan non-organik. Kalian harus bisa membedakan sampah-sampah, jenis-jenis sampah. Kita harus menjaga lingkungan sekolah kita dari berbagai penyakit dengan cara salah satunya ada membuang sampah pada tempatnya. Kemudian indikator yang ke-10 yaitu mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Nah, di sekolah mungkin sudah disediakan kantin sehat. Kalian hanya tinggal membawa alat minum sendiri, alat makan sendiri, sehingga mengurangi sampah plastik. Dan kita juga tahu kebersihan alat makan dan minum kita sendiri. Untuk indikator yang 11 ada mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Nah, gunanya adalah yang tadi disebutkan pada protokol kesehatan, yaitu untuk membersihkan telapak tangan kita dari berbagai kuman, bakteri, dan virus. Karena tangan merupakan perantara atau penghantar kuman
virus bakteri yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar atau air kecil, sesudah beraktivitas, dan setiap kali kita merasa tangan kita kotor atau terdapat banyak debu yang menempel. Kita membersihkan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Penyakit seperti diare, terus kemudian tipes, kecacingan itu merupakan penyakit yang biasanya disebabkan oleh kuman bakteri melalui tangan kita. Nah, cara untuk membersihkan atau mencuci tangan yang baik adalah yang pertama, bilas telapak tangan kita dengan air, kemudian taruh sabun. Yang pertama kita bersihkan sela-sela jari, atas, bawah, kemudian mengunci, kita gunanya itu membersihkan buku-buku jari kita. Setelah itu membersihkan jempol kanan kiri. Setelah itu kuku-kuku kita bersihkan seperti ini, kanan kiri. Nah, setelah itu baru kita bilas dengan air bersih. Itu adalah cara cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin kalian di SD juga sudah diajarkan melalui lagu cara cuci tangan, lagu JTPS. Nah, ini mencuci tangan adalah suatu hal yang amat penting yang harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran kuman dan bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, mungkin sekian materi tentang PHBS di lingkungan sekolah. Semoga ketika kalian sudah mengetahui informasi ini, kalian dapat menerapkan di rumah, kalian dapat mengajarkan atau menularkan ke keluarga di rumah maupun tetangga di rumah. Mohon maaf kalau mungkin kakak banyak salah-salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.